Awas aja. Jangan sampai kau mempermalukanku. Orang-orang di sini jauh di atas levelmu. Bisik suami mengancamku. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi suami seketika pucat saat bosnya menjabat tanganku dan berkata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Angin sore menyapu lembut halaman kecil rumah kontrakan tempat Fanny tinggal bersama suaminya, Rizal. Rumah itu sederhana, berdinding krem yang mulai memudar, namun tertata rapi dengan sentuhan tangan Fanny yang selalu ingin membuat tempat tinggalnya terasa hangat. Di depan jendela, pot-pot tanaman hias yang ia rawat dengan telaten tumbuh subur, seolah menjadi satu-satunya saksi bahwa perempuan itu terbiasa merawat apapun dengan sepenuh hati, meski dirinya sendiri seringkali terluka. Fanny, perempuan 25 tahun dengan wajah lembut dan mata teduh, sedang melipat baju di ruang tengah. Hijab pastel yang ia kenakan membuat sosoknya terlihat tenang dan kalem. Setiap gerakannya tampak penuh kesabaran, sebuah karakter yang sudah melekat sejak kecil. Namun di balik kesederhanaan yang terlihat dari luar, Fanny menyimpan rahasia besar yang hanya sedikit orang tahu. Ia adalah satu-satunya putri pemilik perusahaan properti terbesar di kota, PT Graha Utama. Sebuah perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan, gedung-gedung tinggi, dan proyek yang menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Tetapi itu tidak terlihat dari kehidupannya sekarang. Sama sekali tidak. Fanny memilih hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia bisnis ayahnya. Ia tidak memakai barang mewah, tidak menampilkan nama keluarga besar, bahkan lebih memilih bekerja di sebuah toko ala tulis kecil dekat kontrakan daripada mengurus perusahaan. Semua itu bukan karena ia tidak mampu, namun karena ia tidak mau. Hidup dalam bayang-bayang kekayaan membuat Fanny pernah kehilangan banyak hal. Teman yang datang hanya saat butuh, keluarga besar yang saling berebut warisan, bahkan ada laki-laki yang pura-pura mencintainya demi kedudukan. Luka itu membuat Fanny bersumpah. Ia ingin membangun hidup tanpa memanfaatkan harta keluarganya. Ia ingin dicintai bukan karena nama belakangnya, tetapi karena dirinya. Dan ketika ia bertemu Rizal 2 tahun lalu, ia kira sudah menemukan cinta itu. Rizal, laki-laki berusia 27 tahun, bekerja sebagai staf marketing di perusahaan properti yang, ironisnya, milik keluarga Fanny sendiri. Tapi Rizal tidak tahu itu. Tidak pernah tahu. Pria itu awalnya terlihat hangat, penuh semangat, dan sangat perhatian. Fanny yang saat itu masih menutup latar belakang keluarganya merasa nyaman. Rizal sendiri bukan laki-laki yang kaya raya, tetapi ia pekerja keras. Itu membuat Fanny jatuh hati. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, kecil, hanya dihadiri sahabat dekat dan keluarga inti, tanpa publikasi dan tanpa pesta besar. Sayangnya, pernikahan sederhana itu tidak menghasilkan kehidupan rumah tangga yang sederhana pula. Sayang, ini aku rapikan dulu bajunya ya, ucap Fanny lembut sambil menata kemeja Rizal yang berserakan. Rizal baru pulang kerja, terlihat lelah, namun ekspresinya penuh kecanggungan saat melihat Fanny masih memakai baju sederhana. Ia menatap istrinya dari ujung kaki sampai kepala, lalu menghela napas. "Fan, kamu besok ikut aku ke acara kantor kan?" tanya Rizal, suaranya agak datar. Fanny menoleh, tersenyum kecil. "Iya, kamu kan bilang wajib bawa pasangan." Rizal duduk di sofa, membuka dasinya. Bukan pujian yang keluar dari mulutnya, tapi kalimat yang sudah sering Fanny dengar akhir-akhir ini. "Kamu harus dandan ya besok." "Jangan, ya, jangan terlalu sederhana gitu. Aku cuma nggak mau kamu jadi bahan omongan." Fanny menunduk sesaat. Ia sudah sering mendapat komentar serupa, tapi ia tidak pernah membalas. Ia tahu Rizal bekerja di lingkungan yang penuh gengsi. Banyak istri rekan kerja yang berasal dari keluarga terpandang. Mungkin Fanny tampak terlalu biasa dibanding mereka. "Aku akan berusaha tampil rapi," jawab Fanny pelan. Rizal memijat pelipisnya. "Rapi aja nggak cukup, Fan. Kamu tahu sendiri, orang-orang di kantorku itu, yah, levelnya bedalah." Kata level itu menusuk. Sangat dalam. Namun Fanny tetap tersenyum. "Iya, aku mengerti." Padahal hatinya tidak mengerti. Bahkan hampir retak. Malam mulai turun. Rizal tertidur lebih cepat dari biasanya,
meninggalkan Fanny yang duduk sendirian di meja kecil dekat dapur. Ia memegang sebuah gelang emas tipis, benda satu-satunya yang ia simpan dari masa hidup mewahnya dulu. Hadiah dari ibunya sebelum meninggal. Fanny tersenyum sedih sambil mengelus gelang itu, seolah ibunya masih ada di sana untuk menenangkan hatinya. "Bu, aku nggak tahu apa aku sudah memilih jalan yang benar," bisiknya lirih. Di luar jendela, lampu jalan berkelip. Di dalam hati Fanny, perasaan campur aduk menumpuk, menunggu hari esok yang ia rasa tidak mudah. Ia tidak tahu, acara kantor yang tampaknya sepele itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dan akan membuka identitas yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Namun malam itu, ia hanya memejamkan mata. Berdoa agar esok tidak menyakitkan seperti yang ia bayangkan. Pagi datang bersama aroma kopi yang Fanny buatkan untuk Rizal. Sejak menikah, ia selalu berusaha hadir sebagai istri yang baik, meski tidak pernah ada yang benar-benar memujinya atas itu. Fanny membawa secangkir kopi ke ruang tamu, berharap Rizal akan menyambut pagi dengan sedikit senyuman. Namun yang ia lihat justru Rizal duduk sambil memainkan ponselnya. Wajahnya masam seakan ada sesuatu yang membuatnya frustasi. Fanny mendekat pelan. "Mas, ini kopinya," ucap Fanny lembut. Rizal hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk tanpa senyum. "Taruh aja di sini." Fanny menaruh kopi itu dan duduk, mencoba memahami suasana hati suaminya. "Kerjaan lagi banyak." "Banyak sih, tapi ya gitu, orang-orang di kantor semakin kompetitif. Kadang aku malu sendiri kalau mereka mulai bahas soal istri. Ngomongin gaya mereka, barang yang dipakai." Rizal menghela napas panjang. Nada suaranya terdengar seperti keluhan, tetapi lebih ke arah menyindir. Fanny memaksakan senyum. "Mas, aku bisa kok dandan lebih rapi kalau itu bikin Mas nyaman." Rizal memandangnya dengan mata yang sulit dibaca. "Bukan cuma rapi, Van. Kamu itu terlalu sederhana." Dingin. Kalimat itu seperti pisau yang melukai tanpa suara. Hari itu Fanny berangkat bekerja lebih pagi dari biasanya. Ia bekerja di toko alat tulis kecil dekat kontrakan. Bukan pekerjaan besar, bukan yang bergaji fantastis. Tapi ia menyukai suasana tenang di sana. Dan pemilik toko, Bu Mira, memperlakukannya seperti anak sendiri. Saat membuka toko, Bu Mira menyapanya ceria. "Pagi, Fanny. Kamu terlihat sedikit pucat hari ini. Ada apa?" Fanny tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur." Bu Mira menatapnya dengan tatapan seorang ibu. "Kalau ada apa-apa, cerita ke saya ya. Kamu itu anak yang baik, jangan dipendam semuanya." Fanny mengangguk pelan. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya terasa berat. Ia tidak ingin membuat rumah tangganya terlihat buruk, tidak ingin membuat Rizal terlihat jahat. Ia selalu menahan semuanya sendiri. Selama bekerja, pikirannya melayang-layang pada sikap Rizal belakangan ini. Rizal makin sering pulang larut malam. Makin mudah tersinggung. Makin sering membandingkannya dengan orang lain. Fanny tidak pernah protes. Ia hanya bertanya-tanya, kapan suaminya berubah seperti ini? Sore hari, Fanny pulang dengan langkah ringan namun hati yang berat. Di depan pintu kontrakan, ia mendengar suara tawa perempuan dari dalam. Suara itu tidak asing. Rika. Rekan kerja Rizal yang dulu terlalu sering memberi perhatian berlebih kepada suaminya. Fanny menahan napas sejenak sebelum mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh Rizal, terlihat sedikit kaget melihat istrinya sudah pulang. Van, kamu sudah pulang?" katanya gugup. Fanny mencoba tersenyum. "Iya, Mas. Temennya sudah datang?" Rika muncul dari balik pintu sambil tersenyum ramah. Senyum yang terasa palsu bagi Fanny. "Hai, Fanny. Aku cuma mampir bentar kok. Mau diskusi soal proyek kantor sama Rizal." Fanny mengangguk pelan. "Oh begitu." Rizal tampak canggung, seperti berusaha menutupi sesuatu. Tadi Rika kebetulan lewat daerah sini, jadi sekalian ngobrol soal kerjaan. Fanny tidak membantah. Ia tidak ingin ribut. Namun hatinya sedikit perih. Ia tahu Rika menyukai Rizal. Dan ia tahu Rizal menikmati perhatian itu walau tidak mengakuinya. Setelah Rika pulang, suasana rumah menjadi senyap. Fanny sedang mencuci piring, punggungnya menghadap Rizal, ketika suaminya akhirnya membuka suara. "Van, jangan lihat aku kayak gitu.
Nggak ada apa-apa antara aku dan Rika. Fanny tetap mencuci piring, tidak ingin memandang. Aku nggak mikir apa-apa kok, Mas. Rizal menghela napas. Kamu itu terlalu sensitif. Orang kayak Rika itu, ya wajar kalau dia nongkrong sama rekan kerja. Kamu harus belajar percaya. Fanny menahan diri. Aku percaya kok, Mas. Cuma, aku kadang takut kalau aku nggak cukup buat Mas. Rizal terdiam. Fanny mengulangi kalimatnya dalam hati dan merasa pedih. Ia sebenarnya tidak ingin mengakuinya. Tapi ia memang merasa kecil di mata suaminya sendiri. Jangan gitu. Aku cuma, ya, kamu tahu sendiri istri-istri rekan kantor itu. Semua tampilannya wah. Kamu kalau mau, bisa kok tampil lebih bagus. Fanny memejamkan mata. Air hangat yang menyentuh piring tiba-tiba terasa seperti air tajam yang melukai dadanya sendiri. Malam itu, setelah Rizal tertidur, Fanny duduk di ranjang sambil menatap suaminya yang lelap. Pria yang dulu begitu lembut. Pria yang pernah berkata bahwa ia jatuh cinta pada kesederhanaan Fanny. Kini, kesederhanaan itu justru menjadi alasan pria itu merendahkannya. Kenapa kamu berubah? Mas? Bisik Fanny pelan. Ia mengusap matanya yang mulai basah. Ia tidak berani menangis keras, takut membangunkan Rizal. Air mata itu mengalir tanpa suara, hanya menyisakan rasa sesak yang seperti menumpuk dari hari ke hari. Rumah tangga mereka tidak lagi hangat seperti dulu. Bukan lagi tempat pulang yang nyaman, melainkan tempat di mana Fanny harus berhati-hati agar tidak membuat Rizal semakin kecewa. Fanny menatap gelang emas pemberian ibunya di meja kecil samping ranjang. Ia menggenggamnya erat. Apa aku sudah memilih jalan yang salah? Gumamnya lirih. Di luar sana, bulan bersinar pucat. Dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan rumah tangga yang perlahan terasa asing? Pagi itu suasana rumah tampak biasa saja, tetapi ada ketegangan halus yang tidak bisa diabaikan. Rizal sejak tadi gelisah, mondar-mandir sambil memperhatikan baju-bajunya. Fanny memperhatikannya dari dapur, sambil sesekali memandangi secarik undangan di meja makan. Undangan yang akan mengubah segalanya. Rizal membawanya pulang semalam dan meletakkannya begitu saja tanpa berkata apa-apa. Fanny baru membaca pagi ini. Gala dinner malam penghargaan perusahaan. Acara formal, menghadirkan seluruh jajaran direksi dan keluarga. Fanny menghela napas pelan. Ia tahu acara itu penting. Ia tahu suaminya ingin tampil sempurna. Dan ia tahu, seperti biasa, ia harus berusaha keras agar tidak mempermalukan suaminya. Namun ia tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulut Rizal. Lagi. Fan, kamu sudah baca undangannya? Tanya Rizal tanpa menatap istrinya. Fanny mengangguk. Sudah, Mas. Rizal mengikat dasinya namun wajahnya jelas tegang. Acara ini penting banget. Semua bos-bos besar hadir. Termasuk pemilik perusahaan dan putrinya. Fanny menahan senyum getir. Kalau Rizal tahu siapa putri itu sebenarnya, ia pasti tidak akan berbicara seperti ini. Tolong banget ya, Fan. Rizal menatap istrinya akhirnya. Tatapan yang mengandung campuran gugup, gengsi, dan rasa tidak percaya diri. Jangan bikin aku malu. Pelan, kata-kata itu jatuh. Mengenai hati Fanny tepat seperti batu besar. Ia memaksakan senyum. Mas, aku selalu berusaha kok. Rizal mendekat. Suaranya diturunkan seakan takut ada tetangga yang mendengar. Aku bilang ini bukan bercanda. Fan, tolong, dandan yang benar. Jangan pakai baju-baju murah itu. Aku nggak mau orang-orang ngomongin kamu, lalu akhirnya menilai aku rendah. Fanny terpaku. Sungguh sakit. Orang-orang di sana levelnya beda. Fan, jauh di atas. Ya, kamu tahulah. Kata level itu kembali menikam jantungnya. Fanny mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mengerti. Rizal seolah lega mendengarnya. Bagus. Aku cuma mau terlihat baik di depan direksi. Fanny menatap lantai. Jadi itu tujuanmu selama ini, Mas? Bukan kebahagiaan kita, bukan rasa saling percaya, tapi status, penilaian orang, gengsi? Tapi ia tidak mengatakannya. Ia kembali memilih diam. Siang itu, Fanny menuju toko alat tulis tempat ia bekerja.
Namun hari ini pikirannya tidak ada di sana. Bu Mira, yang peka seperti biasa, langsung tahu ada yang tidak beres. Fanny, kamu kelihatan murung. Ada masalah di rumah? Fanny mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Bu. Cuma, ada acara kantor suami. Bu Mira, yang sudah berpengalaman soal urusan keluarga, bisa membaca banyak dari kalimat sederhana itu. Ia menatap Fanny lama, penuh iba. Kalau kamu butuh baju yang lebih bagus, kamu bilang saja ya. Saya punya beberapa gaun yang masih bagus, cuma dipakai 2 kali, mungkin cocok. Katanya sambil tersenyum hangat. Fanny terkejut. Hah? Aduh, gak enak, Bu. Gak usah sungkan. Lagian kamu itu cantik, Van. Suami kamu harusnya bangga, bukan malah nyuruh kamu berubah demi gengsi orang. Kalimat itu membuat Fanny hampir menangis. Betapa jarangnya ia mendengar seseorang membelanya. Fanny menggeleng cepat, takut emosinya pecah. Makasih Bu, nanti saya lihat ya. Malamnya, setelah bekerja, Fanny mencoba memilih baju. Lemari kecilnya berisi pakaian yang kebanyakan sederhana. Tidak ada gaun mahal, tidak ada perhiasan mencolok. Ia memegang satu persatu baju miliknya. Semua terlihat terlalu biasa untuk acara besar itu. Rizal pulang sedikit larut, terlihat lagi-lagi gelisah. Ia memperhatikan tumpukan baju yang Fanny keluarkan. Itu, yang mau kamu pakai besok? Tanya Rizal ragu. Fanny mengangguk. Iya, Mas. Ini baju terbaik yang aku punya. Rizal diam. Lalu duduk di tepi ranjang. Van, gimana ya ngomongnya? Fanny menatap suaminya. Aku malu kalau kamu pakai itu besok. Jeb. Kalimat yang benar-benar ia takutkan akhirnya keluar. Namun Rizal belum selesai. Kamu itu istri aku. Van, kamu harusnya ikut bantu aku terlihat. Ya, pantas gitu. Jangan sampai orang-orang lihat kamu lalu ngebatin sesuatu yang bikin nama aku jatuh. Hening beberapa detik. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Fanny menelan ludah. Mas, aku berusaha kok. Berusaha nggak cukup. Rizal langsung meninggi. Please Van, jangan sampai kamu mempermalukan aku besok. Orang-orang di sana itu jauh di atas levelmu. Aku cuma nggak mau kamu jadi bahan bisikan mereka. Fanny membeku. Kata-kata itu menusuk jauh ke dasar hatinya, menyisakan luka yang sulit dijelaskan. Namun yang lebih menyakitkan bukan kata-kata Rizal, melainkan kenyataan bahwa pria itu benar-benar percaya istrinya akan mempermalukannya. Fanny menunduk. Baik, Mas. Aku akan usahakan agar tidak mempermalukan Mas. Rizal tampak lebih tenang setelah mendengar itu. Ia lalu masuk kamar mandi tanpa menyadari mata istrinya berkaca-kaca. Fanny menggenggam ujung bajunya, berusaha menahan tangis. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kecil di meja rias. Hanya karena aku sederhana. Apakah aku jadi tidak pantas? Hanya karena aku tidak tampil seperti mereka. Apakah aku jadi memalukan? Perasaan itu menyesakan. Namun di balik kesedihan, perlahan tumbuh sesuatu. Sebuah getaran kecil di dalam dirinya. Bukan kemarahan. Bukan dendam. Tetapi, kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia terlalu sering merendahkan dirinya sendiri demi menjaga hati seorang pria yang tidak menghargainya. Dan ia tidak tahu bahwa besok, di acara kantor yang dipenuhi kemewahan, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Sebuah kenyataan besar akan terbuka. Sebuah kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Malam itu akhirnya tiba. Lampu-lampu gedung megah tempat acara perusahaan dilangsungkan menyala terang, memantulkan cahaya ke kaca-kaca raksasa yang menjulang. Mobil-mobil mewah berjajar rapi di depan pintu masuk. Para tamu berdatangan dengan busana glamor, saling menyapa dengan senyum sopan namun penuh gengsi. Dan di antara kerumunan itu, berjalan perlahan seorang wanita sederhana bernama Fanny, ditemani suaminya, Rizal, yang tampak sangat hati-hati. Sejak turun dari ojek online di depan gedung, Rizal sudah terlihat gelisah. Ia memandangi Fanny dari ujung rambut sampai ujung kaki, memastikan istrinya tidak terlalu mencolok, atau tepatnya, tidak terlalu memalukan baginya. Gaun yang Fanny kenakan sebenarnya tidak buruk. Itu gaun pemberian Bu Mira. Warna navy lembut, sederhana namun elegan. Dengan sedikit makeup natural, Fanny tampak jauh lebih cantik dari biasanya.
Tapi bagi Rizal, itu belum cukup. Van, rambutmu rapi, kan? Dandananmu nggak menor, kan? Tanya Rizal hampir setiap 2 menit. Fanny tersenyum kecil. Iya, Mas. Sudah. Rizal menarik napas panjang. Oke, ayo masuk. Jangan jauh-jauh dari aku. Dan, tolong jangan canggung kalau diajak ngobrol. Jangan bikin aku malu. Fanny mengangguk lagi, menahan perih di dadanya. Saat mereka masuk ke dalam ballroom mewah itu, dunia seakan berubah. Lampu kristal menggantung seperti bintang-bintang kecil. Musik orkestra mengalun lembut. Para tamu berjalan dengan percaya diri, mengenakan gaun mahal dan jas branded. Fanny menelan ludah. Ia tak pernah masuk ruangan semewah ini. Rizal menepuk bahunya pelan. Jangan bengong. Ingat yang aku bilang. Fanny hanya tersenyum. Mereka berjalan melewati meja registrasi. Seorang resepsionis menatap daftar tamu. Nama? Rizal Pratama. Dan ini istri saya. Jawab Rizal dengan nada agak tinggi, seolah ingin memastikan semua orang tahu ia punya pasangan. Resepsionis mencentang nama itu. Silakan masuk, Pak Rizal. Selamat menikmati acara. Rizal tersenyum bangga, lalu berjalan masuk sambil menarik Fanny. Namun baru beberapa langkah, ia bertemu Rika, wanita yang beberapa hari lalu berada di kontrakan mereka. Rika mengenakan gaun merah anggun yang jelas sangat mahal. Ia tampak begitu percaya diri. Rizal, panggil Rika ceria. Akhirnya datang juga. Rizal tersenyum besar, senyum yang jarang sekali ia berikan kepada istrinya. Fanny memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Fanny, Rika tersenyum kaku. Kamu, datang juga ya? Fanny membalas sopan. Iya, saya ikut Mas Rizal. Mata Rika menilai penampilan Fanny dari atas sampai bawah. Ada keterkejutan samar yang berusaha ia sembunyikan. Kamu, cukup cantik malam ini, ucap Rika dengan nada yang sulit dijelaskan apakah memuji atau merendahkan. Terima kasih, jawab Fanny tanpa emosional. Rizal buru-buru menyela. Ayo, kita cari tempat duduk. Selama acara berlangsung, Fanny duduk diam di samping suaminya. Rizal beberapa kali memberi isyarat agar Fanny tidak banyak bicara ataupun terlihat canggung. Fanny menurut. Ia hanya tersenyum saat perlu, mengangguk saat diajak bicara, dan sesekali meminum jus di depannya. Para tamu bos Rizal datang bergiliran menyapa. Rizal terlihat sangat ingin menunjukkan dirinya. Namun terhadap Fanny, ia begitu tegang seakan takut istrinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Sampai akhirnya, sebuah pengumuman terdengar dari panggung. Hadirin sekalian, sebentar lagi pemilik perusahaan akan bergabung bersama kita. Beliau datang bersama putri satu-satunya. Ruangan sontak menjadi lebih hening dari sebelumnya. Semua tamu berdiri, termasuk Rizal dan Fanny. Rizal tampak panik. Van, nanti kalau mereka lewat sini, jangan bilang apa-apa ya. Cukup senyum. Jangan salah langkah. Fanny menatapnya pelan. Iya, Mas. Namun hatinya bergetar. Ia tahu momen ini akan tiba. Karena putri pemilik perusahaan itu bukan orang asing baginya. Tidak pernah. Rizal tidak pernah tahu. Tidak pernah curiga. Dan hari ini, rahasia itu akan terbuka dengan sendirinya. Pintu utama terbuka. 2 orang masuk dengan langkah anggun dan wibawa kuat. Pertama, seorang pria paruh baya berjas hitam rapi, tatapannya tegas, auranya kuat. Pak Harun, pemilik perusahaan tempat Rizal bekerja. Di sampingnya, seorang wanita muda bergaun putih elegan berjalan dengan penuh percaya diri. Sorot matanya lembut namun berwibawa. Kerumunan tak bisa tidak memandangnya. Semua staf bertepuk tangan. Musik berubah lebih megah. Pak Harun tersenyum ramah, menyapa satu persatu tamu terdekat. Hingga langkah mereka tiba di dekat meja tempat Rizal dan Fanny berdiri. Rizal berdiri tegak, dada membusung. Selamat malam, Pak, katanya dengan suara lebih sopan dari biasanya. Saya Rizal, staf bagian finansial. Pak Harun menatapnya singkat, mengangguk sopan. Ah, iya. Selamat malam. Lalu matanya bergerak ke samping, ke arah Fanny. Detik itu, Fanny menahan napas. Ia tidak ingin terlihat canggung.
Namun ia juga tahu apa yang akan terjadi. Tangan Pak Harun terangkat, menyodorkan jabatan tangan. Namun bukan itu yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah senyum hangat dan penuh hormat yang ia tunjukkan kepada Fanny. Selamat datang, putri saya. Ruangan hening. Beberapa orang menoleh. Rizal membeku. Fanny tersenyum kecil. Akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Selamat malam, ayah. Jawab Fanny tenang sambil menjabat tangan sang pemilik perusahaan. Rizal menoleh cepat. Wajahnya pucat. Matanya melebar tidak percaya. Nafasnya tercekat. Van, putri? Suaranya hampir tidak keluar. Namun sebelum Rizal sempat mengolah semuanya, Pak Harun menepuk bahu menantunya dengan ramah, meski dengan tatapan yang jelas menyimpan penilaian. Terima kasih sudah menjaga putriku. Kita akan banyak berbicara nanti. Setelah itu, Pak Harun dan putrinya berjalan ke panggung. Semua mata tetap tertuju pada Fanny dan Rizal. Rizal masih berdiri terpaku. Fanny memandang suaminya, tanpa marah, tanpa sombong. Hanya dengan satu kalimat yang terucap sangat pelan namun menusuk. Mas, masih takut aku mempermalukan Mas? Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Rizal, tetapi juga bagi seluruh jalan cerita rumah tangga mereka. Acara masih berlangsung meriah, lampu-lampu kristal berpendar lembut di langit-langit ballroom raksasa itu. Musik jazz mengalun tenang, tetapi di dada Fanny, jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup, melainkan karena sejak tadi Rizal terus mengawasinya seperti bayangan gelap di belakang punggungnya. Rizal berdiri dekat meja minuman, menggenggam gelas dengan wajah tegang. Matanya berulang kali melirik arah Fanny, memastikan istrinya tetap berada di tempat yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun yang tidak Rizal sadari adalah, sejak Fanny melangkahkan kakinya masuk, hampir separuh tamu undangan menatapnya. Bukan karena penampilannya yang anggun, tetapi karena wajahnya begitu familiar bagi mereka. Dan momen itu akhirnya tiba. Sementara Rizal sedang berbicara dengan rekan kerjanya, seorang pria berusia setengah baya dengan jas hitam elegan berjalan masuk ke area ballroom. Begitu ia muncul, semua orang otomatis berdiri memberi hormat. Pria itu adalah direktur utama perusahaan, sekaligus tangan kanan ayah Fanny selama bertahun-tahun. Namun Rizal tidak memperhatikannya. Fokusnya hanya satu, memastikan Fanny tidak memalukan dirinya. Ia bergegas menghampiri istrinya dan berbisik tajam di telinganya. Ingat apa yang kubilang. Jangan buat kami terlihat rendah. Diam saja, jangan sok kenal sama siapapun. Dan jangan bikin aku malu. Orang-orang di sini levelnya jauh di atasmu. Ucapan itu menusuk Fanny tepat di hati. Ia tidak membalas, hanya menarik napas perlahan, menahan perih yang terasa seperti disayat-sayat. Ia terbiasa dihina oleh suaminya. Tetapi malam ini, entah kenapa rasanya jauh lebih menyakitkan. Dan pada saat itulah, seseorang memanggil namanya. Fanny? Semua musik seperti berhenti. Rizal spontan menoleh. Direktur utama melangkah mendekati mereka dengan mata yang berbinar senang. Fanny refleks tersenyum kaku. Selamat malam, Om. Rizal terpaku. Om? Gumamnya pelan, bingung. Direktur itu tertawa kecil lalu menjabat tangan Fanny dengan hangat, penuh rasa hormat. Selamat datang, putri pemilik perusahaan kami. Ayahmu pasti bangga kalau melihatmu hadir malam ini. Ballroom seketika hening. Para karyawan yang sejak tadi memperhatikan mereka langsung saling berbisik. Para manajer mendekat, memberi hormat. Dan para wanita sosialita yang melihat Rizal mengomeli Fanny tadi kini memasang mata lebar-lebar tak percaya. Tapi yang paling dramatis adalah wajah Rizal. Sekujur tubuhnya memucat seketika. Wajahnya kehilangan warna, matanya melebar, napasnya tercekat. Gelas minum yang ia pegang bahkan hampir terjatuh. P. Putri? P. Pemilik? Suaranya bergetar. Direktur itu menepuk bahu Rizal sambil tersenyum formal namun penuh makna. Anda suami Ibu Fanny? Wah, selamat. Tidak mudah menikah dengan pewaris perusahaan ini. Pastikan Anda memperlakukannya dengan baik. Ucapan itu seperti tamparan keras tepat di wajah Rizal. Para tamu yang mendengar ikut menahan napas. Seakan tak percaya bahwa pria yang tadi berbicara kasar pada Fanny ternyata hanyalah suami yang tidak tahu apa-apa. Fanny tidak mengatakan apapun.
Senyum kecil muncul di bibirnya, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai bentuk legaan yang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun ia merendahkan dirinya demi suaminya sendiri. Rizal menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia takut pada istrinya sendiri. Malam itu, segalanya berubah. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Suasana ballroom yang semula riuh perlahan berubah menjadi bisik-bisik halus yang menusuk telinga. Para tamu yang sedang menikmati makan malam kini diam-diam melirik ke arah Fanny dan Rizal. Seakan semua mata ingin mengetahui apa yang terjadi setelah pengungkapan mengejutkan tadi. Rizal berdiri terpaku, wajahnya benar-benar pucat seperti kertas. Napasnya pendek, matanya berkedip-kedip mencoba mencerna apa yang baru ia dengar. Kakinya bahkan sempat goyah, membuatnya tampak seperti pria yang kehilangan arah. Sementara itu, Fanny tetap berdiri tenang. Ia masih menyunggingkan senyum kecil, bukan senyum sombong, tetapi senyum lega, seakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Beberapa karyawan yang sebelumnya memandang rendah Fanny kini mulai menunjukkan perubahan sikap drastis. Di sudut ruangan, sekelompok perempuan sosialita, istri para manajer, yang tadi berbisik-bisik sinis kini saling menatap dengan ekspresi panik. Salah satu dari mereka, Maya, yang sempat memandang Fanny dengan tatapan meremehkan di pintu masuk, kini menutup mulutnya dengan tangan. Dia, putri pemilik perusahaan, bisik Maya kepada temannya. Tidak mungkin, tapi direktur tadi jelas sekali, balas rekannya, wajahnya tegang. Tak jauh dari mereka, para karyawan level rendah yang tadi sibuk menggosipkan Rizal pun kini membisu. Salah seorang pria sempat tertawa pelan, tetapi segera menutup mulut saat tatapan orang-orang sekitarnya menajam. Rekan kerja Rizal yang paling dekat, Dimas, menghampirinya dengan langkah ragu. "Zal, kakau nggak bilang kalau istrimu?" "Sudah," potong Rizal cepat, suaranya bergetar. Aku juga baru tahu." Dimas menelan ludah. "Gila, berarti istrimu itu calon pemilik perusahaan ini?" Rizal hanya mengangguk pelan. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kacau balau. Selama ini ia pikir Fanny hanyalah perempuan dari keluarga biasa, bukan pewaris perusahaan yang gajinya saja mungkin setara dengan pendapatan Rizal selama setahun. Tiba-tiba, ia teringat kalimat yang ia bisikan ke Fanny beberapa menit sebelum direktur utama datang. "Orang-orang di sini levelnya jauh di atasmu. Jangan sampai kau mempermalukanku." Kata-kata itu kini menggema di kepalanya seperti palu godam. Dan yang membuatnya semakin hancur adalah kenyataan bahwa Fanny tidak mengatakan apapun untuk membela dirinya. Ia hanya diam, membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Rizal menunduk. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil, sangat kecil. Saat itu, beberapa manajer senior menghampiri Fanny dengan penuh hormat. "Selamat malam, Bu Fanny," ujar salah satu dari mereka sambil sedikit membungkuk. "Kehadiran Anda adalah kehormatan besar bagi kami." Fanny tersenyum ramah. "Terima kasih banyak. Saya hanya ingin melihat acara yang diselenggarakan perusahaan ayah saya." Manajer itu mengangguk antusias. "Jika Anda butuh sesuatu, jangan sungkan memberitahu kami. Dan, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama acara." Nada suaranya jelas-jelas menyiratkan ketakutan jika mereka ternyata telah bersikap tidak sopan pada Fanny sebelumnya. Di belakang mereka, Rizal menyaksikan semua itu dengan mata merah. Setiap kata hormat yang mengalir ke Fanny membuat dadanya semakin sesak. Tak lama kemudian, direktur utama kembali mendekat. "Fanny, kalau nanti sempat, ayahmu ingin bertemu secara pribadi. Ada hal penting yang ingin dibicarakan," katanya lembut. Fanny mengangguk pelan. "Baik, Om." Direktur itu lalu menatap Rizal sejenak, tatapan yang sulit diartikan. Antara peringatan dan rasa ingin tahu. "Jaga istrimu baik-baik," ucapnya singkat sebelum pergi. Kalimat itu membuat Rizal hampir kehilangan napas. Setelah orang-orang kembali sibuk dengan kegiatan masing-masing, Fanny dan Rizal berdiri berdampingan, namun jarak di antara mereka terasa seperti langit dan bumi. Rizal akhirnya berkata lirih. Suaranya pecah. "Fanny, Kak, kenapa kamu nggak pernah bilang?" Fanny menatapnya, mata yang selama ini penuh kesedihan kini terlihat lebih tegas. "Aku sudah bilang dari awal, aku tidak suka membanggakan harta atau kedudukan. Tapi kamu tidak pernah bertanya,
Kamu hanya menilai. Rizal tersentak. Dan selama ini, lanjut Fanny pelan, aku diam bukan karena takut. Aku diam karena aku menghormatimu sebagai suami. Tapi malam ini, semuanya berubah. Zal? Rizal merasa seluruh tubuhnya tertusuk rasa bersalah. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memeluk Fanny. Ia ingin menarik kembali semua kata yang pernah ia ucapkan. Tetapi ia tahu, penyesalan itu mungkin datang terlambat. Malam itu menjadi titik balik. Bagi Rizal, itu adalah awal dari rasa takut kehilangan. Bagi Fanny, itu adalah awal dari kebangkitannya sebagai perempuan yang akhirnya menyadari nilainya sendiri. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil melaju pelan melewati lampu-lampu jalan, namun suasana di dalamnya jauh lebih gelap dan menegangkan. Fanny duduk di kursi penumpang dengan wajah datar, pandangannya lurus ke depan. Sementara di belakang kemudi, Rizal tampak gelisah. Berkeringat meski AC dingin menyala. Tidak ada kata-kata keluar di antara mereka sepanjang perjalanan. Keheningan itu seperti pisau yang menggantung di udara. Setibanya di rumah, Fanny langsung melepas hijab dan mantelnya. Baru saja ia hendak menuju kamar, suara Rizal membuyarkan langkahnya. Fanny, tunggu. Kita harus bicara. Fanny berhenti. Menoleh perlahan. Bicaralah. Nada suaranya tenang, tapi dingin. Dan itu lebih menakutkan bagi Rizal daripada kemarahan berapi-api. Rizal mendekat, wajahnya terlihat kacau. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau keluargamu? Kalau kamu itu, pewaris perusahaan? Kenapa kamu sembunyiin itu dari aku? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Fanny mengerutkan kening. Mempermalukanmu? Rizal, kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Rizal tersentak. Rahangnya mengeras. Jangan bicara seperti itu ke aku. Kamu bicara seperti itu duluan. Balas Fanny, masih tenang. Kamu menghinaku sebelum kita masuk ballroom. Kamu bilang aku jauh di bawah level orang-orang di sana. Kamu bilang jangan mempermalukanmu. Rizal membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Fanny melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena menahan luka bertahun-tahun. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua itu, Zal? Ia menatap suaminya lurus-lurus. Bukan karena kamu meremehkanku, tapi karena kamu menganggap aku tidak pantas berdampingan denganmu. Rizal memukul meja. Aku nggak bilang kayak gitu. Aku cuma takut kamu salah bicara. Kamu bukan orang yang biasa dengan lingkungan seperti itu. Dan kamu pikir kamu lebih layak. Kali ini suara Fanny mulai naik. Kamu pikir statusmu lebih tinggi dariku? Kamu pikir kamu bisa memerintahku seenaknya cuma karena aku memilih hidup sederhana? Rizal membalas dengan suara yang sama kerasnya. Kamu yang sembunyiin identitasmu. Kamu tipu aku. Aku tidak pernah menipumu. Bentak Fanny, menahan air mata. Kamu yang tidak pernah mau mengenalku lebih dalam. Kamu hanya sibuk menilai. Sibuk merasa paling benar. Sibuk menjaga gengsimu. Rizal terdiam. Dadanya naik turun cepat. Fanny menatapnya lama. Sebelum akhirnya berkata dengan suara yang sangat lirih. Apa kamu tahu? Aku sengaja hidup sederhana karena aku ingin tahu siapa yang mencintaiku tulus. Aku ingin punya suami yang menghargai aku, bukan harta keluargaku. Rizal tertunduk. Aku kira, dengan kamu kerja keras, kamu akan mengerti nilai diri seseorang bukan dari status, lanjut Fanny. Tapi hari ini, aku salah besar. Kamu tidak hanya meremehkanku sebagai istri, kamu meremehkanku sebagai manusia. Rizal menggeleng cepat, terlihat ketakutan kehilangan. Fanny, aku malu. Ia meraih bahu Fanny, tapi Fanny menepis tangan itu dengan pelan namun tegas. Aku malu karena semua orang tahu kamu pewaris perusahaan, tapi aku, suamimu, bahkan tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah peduli, jawab Fanny. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang tegang. Rizal berdiri gemetar, sementara Fanny menahan air matanya agar tidak jatuh. Akhirnya, Fanny menarik napas panjang. Rizal, aku lelah. Kata-kata itu membuat Rizal terpaku. Lelah apa? Suaranya pecah. Lelah diperlakukan seperti ini.
Lelah dianggap rendah di rumahku sendiri. Lelah dicintai hanya saat aku menurut, tapi direndahkan saat aku berbeda. Air mata akhirnya jatuh di pipi Fanny. Kalau kamu ingin mempertahankan rumah tangga ini, kamu harus berubah, Jal. Bukan karena aku pewaris perusahaan, tapi karena aku manusia yang pantas dihargai. Rizal menunduk, bahunya bergetar. Ia seperti pria yang baru saja kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Fanny, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Fanny menatapnya lama. Ada luka, ada amarah, ada kecewa. Tapi ada juga sisa-sisa cinta yang belum mati. Kesempatan bukan cuma kata-kata, Rizal. Ia melangkah ke kamar. Sampai kamu menunjukkan perubahan nyata, kita tidur terpisah dulu. Pintu kamar tertutup perlahan. Rizal tetap berdiri di ruang tamu, memegangi wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia bukan hanya mempermalukan istrinya. Ia hampir menghancurkan rumah tangganya sendiri. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi keduanya. Dan badai yang mereka hadapi, baru saja dimulai. Malam itu, setelah pintu kamar tertutup di hadapannya, Rizal berdiri lama di ruang tamu. Rumah yang biasanya terasa sempit dan penuh suara kini terasa kosong dan dingin. Suara detik jam dinding terdengar sangat jelas. Seolah-olah waktu sengaja memperlambat langkahnya untuk membiarkan Rizal merasakan semua penyesalan tanpa bisa lari. Ia akhirnya duduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua ucapan Fanny berputar-putar di kepalanya. Kamu tidak peduli. Kamu tidak pernah mau mengenalku lebih dalam. Aku lelah. Kata, lelah, itu menusuk paling dalam. Karena ia tahu Fanny bukan tipe yang mudah menyerah. Jika Fanny sudah mengatakan ia lelah, artinya luka itu sudah sangat dalam. Rizal memejamkan mata, merasakan perih yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan pagi, Rizal terbangun lebih awal dari biasanya. Kantung matanya gelap, wajahnya kusut akibat kurang tidur. Namun begitu membuka mata, ia teringat kenyataan pahit tadi malam. Fanny tidur di kamar, sedangkan ia di luar. Saat Rizal berjalan ke dapur, ia melihat Fanny sudah bersiap hendak keluar. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, meski matanya tampak sedikit bengkak. Fanny melihatnya sebentar. Aku pergi dulu. Ada yang harus aku urus. Fanny? Rizal mencoba mendekat, tetapi Fanny mengangkat tangan pelan, memberi tanda agar ia tidak terlalu dekat. Aku butuh ruang, Jal. Jangan tanya kemana. Jangan tanya apa. Kita sudah bicara tadi malam. Rizal hanya mampu mengangguk. Fanny melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Rizal menggenggam rambutnya frustasi. Apa yang telah kulakukan sampai membuat istriku seperti itu? Mengapa aku begitu sibuk mengejar gengsi sampai lupa bagaimana cara mencinta? Hari itu menjadi awal dari perubahan yang ia tahu harus ia lakukan. Perubahan pertama, mengakui kesalahan. Di kantor, Rizal tidak bisa fokus bekerja. Pandangannya kosong saat menatap layar komputer. Beberapa rekan kerja bahkan menyadari perubahan wajahnya. Dimas bertanya pelan, "Lo kenapa? Semalam, habis ribut ya sama Fanny?" Rizal menatap meja lama, lalu akhirnya berkata lirih, "Aku salah, Dim. Selama ini aku sudah salah besar." Dimas terdiam. Ia tidak menyangka Rizal yang biasanya arogan pada istrinya kini berbicara dengan suara selemah itu. Aku malu sama diriku sendiri, lanjut Rizal. Bukan karena Fanny itu pewaris perusahaan. Tapi karena aku baru sadar, gue selama ini nyakitin orang yang sayang sama gue. Dimas hanya mampu menepuk bahunya pelan. Perubahan kedua, mencoba menjadi pendengar. Malam harinya, Fanny pulang dengan wajah lelah. Ia melepas kerudungnya perlahan dan langsung menuju dapur untuk minum. Rizal yang sejak sore menunggu di ruang tamu langsung berdiri. Fanny, kalau kamu capek, kamu bisa cerita. Aku siap denger. Fanny menatapnya sebentar, seolah mengevaluasi ketulusan kalimat itu. Terima kasih, jawab Fanny singkat. Tapi aku belum siap. Rizal tidak memaksa. Dan bagi Fanny, itu adalah perubahan kecil, tapi berarti. Perubahan ketiga, mengubah sikap sehari-hari.
Hari demi hari, Rizal mulai menunjukkan perubahan. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana. Ia membersihkan rumah tanpa disuruh. Ia menjemput Fanny tanpa memaksa berbicara. Ia berhenti mengomentari penampilan atau kebiasaan Fanny. Ia mulai berkata, "Terima kasih," dan "maaf." Dua kata yang dulu hampir tidak pernah keluar dari mulutnya. Semua itu dilakukan bukan untuk pencitraan, tetapi karena ia benar-benar takut kehilangan istrinya. Fanny memperhatikan semuanya. Ia tidak langsung luluh, tetapi ia melihat usaha itu. Perubahan keempat, menghadapi ketakutannya. Suatu siang, Rizal memberanikan diri menemui direktur utama di kantor. "Pak, saya ingin bicara," katanya dengan suara tegas namun gugup. Direktur menatapnya lama, lalu memberi isyarat agar Rizal duduk. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Rizal menarik napas panjang. "Saya hanya ingin minta maaf jika tindakan saya selama ini membuat Fanny tidak nyaman. Saya tidak tahu apapun tentang latar belakangnya. Tapi sekarang saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ingin menjadi suami yang pantas untuknya." Direktur menatap Rizal dengan mata tajam namun tidak bermusuhan. "Rizal, perusahaan ini mungkin milik ayahnya. Tapi kebahagiaan Fanny bukan urusan bisnis." Ia mencondongkan tubuh. "Jika kamu ingin layak berdampingan dengannya, bukan kekayaan yang perlu kamu kejar, tapi kedewasaan." Rizal mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak." Itulah pertama kalinya ia belajar bahwa harga diri bukanlah tentang kedudukan, tapi tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, ketika Fanny pulang, ia terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi. Ada makanan kesukaannya, bukan mahal, tetapi penuh usaha. Rizal berdiri gugup, menggenggam sendok. "Aku nggak tahu apakah ini enak atau enggak. Tapi, untuk pertama kali, aku masak sendiri. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sedang berusaha, Van. Bukan karena takut kamu pewaris perusahaan. Tapi karena aku takut kehilangan istri yang baik, sabar, dan lebih dewasa dariku." Fanny terdiam lama. Hatinya yang selama ini terluka perlahan merasa hangat kembali. "Terima kasih, Rizal," ucapnya pelan. Ia mulai duduk. "Tapi perjalanan perbaikan ini panjang. Kita tidak bisa berubah dalam satu malam." "Aku tahu." Rizal menunduk. "Aku siap." Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mereka makan bersama tanpa amarah, tanpa gengsi, tanpa hinaan. Hanya dua orang yang sedang mencoba memulai lagi dari awal. Dan perubahan Rizal baru saja dimulai. Perubahan Rizal memang mulai terlihat. Sikapnya lebih lembut, ucapannya lebih terkontrol, dan tindakannya lebih tulus. Namun hidup tidak pernah memberikan jalan lurus tanpa ujian. Justru ketika seseorang mulai berubah, disitulah cobaan besar biasanya datang, untuk membuktikan apakah perubahan itu benar atau hanya sementara. Dan bagi Rizal, ujian itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi yang penuh ketegangan. Suatu pagi, Fanny menerima panggilan dari kantor pusat, bukan kantor tempat Rizal bekerja, tetapi kantor grup perusahaan besar milik keluarganya. Ia diminta hadir untuk rapat mendadak tentang masa depan salah satu cabang perusahaan. Rizal yang melihat Fanny bersiap dengan raut serius bertanya, "Kamu pergi ke kantor keluarga?" Fanny mengangguk. "Ada rapat penting." Rizal tampak gugup, tetapi ia mencoba tersenyum. "Semoga lancar, Van." Namun jauh di dalam hatinya, ketakutan lain muncul. Bagaimana jika Fanny disuruh kembali bekerja di perusahaan keluarga? Bagaimana jika ia makin dekat dengan dunia yang jauh lebih tinggi daripada dunia Rizal? Apakah ia masih butuh suami seperti dirinya? Keraguan itu mulai menggerogoti dadanya. Bisikan teman kantor. Di tempat kerja, gosip mulai menyebar setelah kejadian di ballroom. Beberapa karyawan berbisik-bisik melihat Rizal lewat. Itu suaminya pewaris perusahaan. Gila ya, dia nggak tahu istrinya siapa. Malu banget pasti. Apa dia nanti naik jabatan karena koneksi? Awalnya Rizal mencoba tidak mendengarkan. Namun suara-suara itu lama-lama menjadi racun. Sore harinya, seorang rekan yang iri bernama Randi sengaja memancing. "Zal, jujur aja,
Fanny tuh nggak bakal selamanya sama lo. Level kalian beda jauh. Cewek kayak dia pasti balik ke keluarganya. Lo cuma numpang nama doang. Rizal mengepalkan tangan. Biasanya ia akan terpancing emosi. Tapi sekarang ia justru diam. Namun kata-kata Randi itu tetap menusuk. Membuat hatinya panas dan gelisah. Benarkah semua ini? Apa aku hanya beban untuk Fanny? Sore yang menegangkan. Ketika Fanny pulang sore itu, ia terlihat sangat lelah. Rizal yang sebelumnya menyiapkan meja makan langsung menyambut. Bagaimana rapatnya? Ia berusaha terdengar tenang. Fanny duduk dan menghela napas panjang. Pejabat cabang perusahaan di kota ini akan diganti. Dan mereka menawarkan posisi itu ke aku. Rizal tertegun. Jadi, kamu akan jadi kepala cabang? Fanny mengangguk pelan. Ayah ingin aku kembali memegang perusahaan. Mereka bilang ini waktu yang tepat untuk aku mulai masuk ke dunia bisnis. Rizal merasakan dada sesak. Ia tahu ini kesempatan besar untuk Fanny, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Ketakutan bahwa ia akan ditinggalkan karena tidak cukup sukses. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu jelas dipaksakan. Kalau itu baik untukmu, aku dukung. Fanny menatap Rizal tajam. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Rizal, kamu nggak apa-apa. Rizal mengangguk cepat. Nggak apa-apa. Namun Fanny bisa membaca mata suaminya. Ada kecemasan besar di balik kata, nggak apa-apa, itu. Ujian terakhir, ego atau cinta. Beberapa hari kemudian, Rizal mendapat kabar buruk. Ada proyek penting di kantornya yang salah seorang supervisor sengaja lemparkan kesalahan kepada Rizal demi menjatuhkannya. Rizal dipanggil oleh atasannya dan dimarahi habis-habisan. Saya kecewa, Rizal. Kamu pikir kamu bisa santai karena istrimu pewaris perusahaan? Di sini tidak ada yang namanya koneksi. Rizal mencoba menjelaskan, tetapi tidak didengar. Ia pulang dengan wajah hancur. Begitu masuk rumah, ia melihat Fanny sedang membahas dokumen promosi jabatan barunya. Tampak percaya diri, kuat, dan berdiri di dunia yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal merasakan perasaan yang ia tidak ingin akui. Iri. Bukan karena Fanny lebih tinggi darinya, tetapi karena ia merasa tertinggal terlalu jauh. Ketika Fanny menoleh dan tersenyum, Rizal tidak membalas. Ia justru pergi ke kamar dan mengunci pintu. Fanny berdiri terpaku. Ia merasa ada badai besar yang baru saja muncul. Kesadaran yang mengubah segalanya. Malam itu, Rizal duduk sendirian di lantai kamar, memandangi foto pernikahan mereka. Foto sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya dua orang yang saling mencintai dengan tulus. Air mata menetes pertama kali setelah sekian lama. Ia akhirnya sadar, selama ini, bukan Fanny yang jauh di atas dirinya. Dirinya lah yang menempatkan diri jauh di bawah. Bukan karena status, tapi karena kurangnya rasa percaya diri dan rasa syukur. Perubahan yang ia lakukan selama beberapa minggu terakhir hanya permukaan. Yang harus ia ubah sebenarnya adalah hatinya. Ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ia harus berdiri sejajar dengan Fanny, bukan dengan kekayaan, tapi dengan keteguhan hati dan kedewasaan. Saat itulah pintu kamar diketuk pelan. Rizal, boleh aku masuk? Suara Fanny tenang, tapi khawatir. Rizal menghapus air mata, lalu membuka pintu. Fanny melihat wajahnya yang sembab. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk Rizal. Rizal terisak di bahunya. Fanny, aku takut kamu ninggalin aku. Suara Rizal pecah. Fanny memegang wajahnya, menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Rizal, aku tidak butuh laki-laki kaya. Aku tidak butuh laki-laki sempurna. Aku butuh laki-laki yang mau berjuang bersama. Yang mau tumbuh bersama. Yang mau berubah bukan karena takut, tapi karena cinta. Rizal kembali menangis. Maafkan aku, Van. Aku berjanji. Mulai hari ini, aku berubah dari hatiku sendiri. Bukan karena gengsi. Bukan karena statusmu. Tapi karena aku ingin jadi suami yang kamu banggakan. Fanny tersenyum lembut. Itu yang selalu aku tunggu, Zal. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tidur dalam pelukan,
bukan sebagai dua orang yang saling melukai, tetapi sebagai dua orang yang siap menyembuhkan satu sama lain. Ujian terakhir membuat mereka hampir terjatuh, tapi di saat itulah kesadaran paling penting hadir. Bahwa rumah tangga hanya bisa bertahan ketika keduanya sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena keadaan, tetapi karena cinta. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang keluarga rumah sederhana mereka. Suasana berbeda terasa sejak Rizal mulai berubah. Tetapi hari ini adalah hari yang benar-benar menentukan segalanya. Fanny duduk di meja makan sambil memegang buku agenda kerjanya. Wajahnya tenang, tetapi jelas ada sesuatu yang ia pikirkan dalam. Beberapa hari terakhir, setelah berbagai ujian yang mereka hadapi, dari sikap Ibu Rizal yang meremehkan, gosip para tetangga, hingga masalah pribadi Rizal di kantor, Fanny menjadi lebih dewasa dan mantap dalam mengambil keputusan. Rizal keluar dari kamar dengan langkah ragu. Matanya tampak kurang tidur, wajahnya menunduk, dan ekspresinya seperti seseorang yang akhirnya memahami seluruh kesalahan yang telah ia lakukan. "Fanny, boleh kita bicara?" tanyanya lirih. Fanny menutup bukunya perlahan. "Silakan, Mas." Rizal duduk di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menatap istrinya bukan dengan amarah, bukan dengan gengsi, tetapi dengan kesadaran yang dalam. Ada getaran halus di suaranya saat ia mulai bicara. "Aku sudah lama salah." Ia menarik napas berat, seperti menyingkirkan beban yang menempel bertahun-tahun. "Aku terlalu sibuk ingin dianggap hebat oleh orang lain, sampai lupa menghargai orang yang justru paling tulus mencintaiku." Fanny menunduk sedikit, menahan air mata. Ia sudah lama menunggu momen ini, tapi tidak pernah memaksanya. "Aku malu, Van," lanjut Rizal. "Bukan karena siapa kamu, tapi karena aku selalu takut orang tahu aku cuma pegawai biasa, suami yang pendapatannya pas-pasan. Padahal, kamu tidak pernah mempermasalahkan itu. Kita menikah bukan untuk meninggikan diri di depan orang lain, Mas," jawab Fanny lembut. "Kita menikah untuk saling menguatkan." Rizal mengusap wajahnya. Suaranya bergetar. "Sejak malam itu, saat bosku menjabat tanganmu dan memanggilmu, putri pemilik perusahaan, aku tersadar. Selama ini aku meremehkan orang yang justru lebih tinggi kedudukannya dariku, tapi tetap memilih hidup sederhana di sampingku." Fanny tersenyum kecil. Senyum yang tidak sombong, hanya penuh kelegaan. "Aku tidak pernah ingin dirimu merasa rendah, Mas. Aku cuma ingin kamu menghargai perempuan yang kamu nikahi." Rizal mengangguk, menatapnya dengan mata memohon. "Kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki segalanya. Pakai waktu seumur hidupku kalau perlu." Fanny diam sesaat. Ia mempertimbangkan, bukan sekadar dengan emosinya, tapi dengan kedewasaan yang ia bangun melalui luka yang sempat dibuat suaminya. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas. "Aku tidak butuh suami yang sempurna, Mas. Aku cuma butuh suami yang mau belajar." Rizal terisak kecil. Ia bangkit, lalu berlutut di samping kursi Fanny, menggenggam tangannya erat. "Aku janji, aku akan berubah. Bukan untuk kamu saja, tapi untuk kita." Fanny tidak menarik tangannya. Ia membiarkan genggaman itu, sebagai pertanda bahwa pintu masih terbuka, meski sudah banyak luka yang ditempel dengan susah payah. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu benar-benar nyata. Rizal kini jauh lebih menghargai Fanny, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner hidup. Ia mulai membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, memperbaiki perlahan hubungan mereka yang sempat retak, dan bekerja lebih sungguh-sungguh di kantor. Di sisi lain, Fanny kembali bekerja di perusahaan keluarga dengan peran baru, bukan hanya pewaris, tapi profesional yang dihormati. Ia tetap memilih hidup sederhana, tetapi kini dengan batasan yang lebih tegas. Ia tidak lagi takut bersuara ketika diperlakukan tidak adil. Suatu sore, Fanny menghampiri Rizal di halaman rumah mereka yang mulai tampak lebih indah setelah Rizal memperbaiki banyak hal. "Mas," panggil Fanny, "aku punya kabar." Rizal menoleh. "Apa itu?" Fanny tersenyum, hangat, damai, dan penuh harapan. "Direksi memintaku menjadi wakil pemimpin proyek baru. Mereka ingin kamu ikut terlibat juga, sebagai koordinator lapangan." Rizal membelalakan mata. "Aku? Tapi, aku." "Kamu pantas dicoba, Mas," potong Fanny. "Aku percaya kamu bisa."
Untuk pertama kalinya, Rizal tidak merasa minder. Ia tidak merasa kecil. Ia hanya merasa bangga dan bersyukur. Ia mendekat, menggenggam tangan Fanny seperti dulu pertama kali ia melamarnya. Terima kasih, karena kamu tidak menyerah padaku. Fanny menatapnya lembut. Rumah tangga itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, Mas. Tapi tentang siapa yang mau bertahan, belajar, dan tumbuh bersama. Rizal mengangguk. Di mata mereka, masa lalu yang pahit bukan lagi beban, melainkan fondasi baru untuk hubungan yang lebih dewasa. Pesan moral. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, gaji, atau penampilan. Menghargai pasangan adalah fondasi terpenting dalam rumah tangga. Gengsi seringkali menghancurkan hubungan, sementara kerendahan hati membangunnya kembali. Cinta yang dewasa bukan tentang indahnya awal, tapi tentang kesediaan memperbaiki luka bersama. Dengan perubahan itu, hidup Fanny dan Rizal tidak selalu mulus. Tapi kini mereka melangkah bukan sebagai dua orang yang saling menjatuhkan, melainkan sebagai dua jiwa yang akhirnya mengerti nilai sesungguhnya dari sebuah pernikahan, menghargai dan tumbuh bersama. Selesai.